Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Franciscus Willy Saleh Narantoko dengan NIM 21830647. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca ini CVE dan CWE. Nah, CVE dan CWE kali ini menyinggung tentang protokol jaringan internet. Seperti itu. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu CVE dan apa itu CWE. Nah, seperti ini. Saya mencari sumber dari Dewa Web, teman-teman. Kita lanjut lagi, pengertian tentang CVE. CVE singkatan dari Common Vulnerabilities and Exposures. CVE adalah daftar yang menampilkan keamanan informasi apa saja pada suatu software atau firmware yang cukup rentan hingga berpotensi mendapat serangan cyber. CVE itu sendiri diluncurkan oleh sebuah organisasi non-profit, yaitu Mitre. Dan kamu bisa menemukan kamus mengenai vulnerabilities and exposure menggunakan fitur CVE Checker di website Mitre CVE. Dan biasanya itu penyerang cyber akan menggunakan celah pada software atau website untuk dibobol, baik berupa serangan bug atau virus. Namun kemungkinan hal ini akan terjadi bisa diperkecil dengan CVE. Penyerang atau hacker biasanya akan memanfaatkan celah tersebut untuk mengganggu fungsi website yang dijadikan sebagai target. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke CWE. CWE adalah singkatan dari Common Weakness Enumeration. Nah, ini penjelasannya di bawah. CWE adalah daftar yang menampilkan keberadaan bug pada software atau hardware yang berbahaya bagi perusahaan. Jika biasanya penyerang akan menggunakan celah untuk dibobol, tidak dengan CWE ini. Penyerang atau hacker biasanya akan memanfaatkan celah tersebut untuk mencuri data rahasia dari website yang menjadi target. Informasi rahasia yang didapat bisa saja dijual dan disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak nakal. Tak hanya bagi pelanggan atau klien, hal ini juga sangat berbahaya bagi keamanan data pribadi atau perusahaan, seperti data pribadi kalian sendiri, teman-teman atau siapalah, dan juga perusahaan yang kalian bekerja di sana atau bernaung dalam naungan perusahaan itu. Tadi saya CVE dan CWE saya itu menyinggung tentang ini keamanan protokol internet. Dalam hal ini ada yang namanya IPsec atau bisa kepanjangan itu singkatan dari IP security. Itu adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mengamankan transmisi datagram dalam sebuah internet network berbasis TCP/IP. IPsec mendefinisikan beberapa standar untuk melakukan enskripsi data dan juga integritas data pada lapisan kedua dalam DARPA Reference Model atau Internet Network Layer. IPsec melakukan enskripsi terhadap data pada lapisan yang sama dengan protokol IP dan menggunakan teknik tunneling untuk mengirimkan informasi melalui jaringan internet atau dalam jaringan internet secara aman. IPsec didefinisikan oleh Badan Internet Engineering Task Force atau IETF dan diimplementasikan di dalam banyak sistem operasi, yaitu Windows 2000 adalah sistem operasi pertama dari Microsoft yang mendukung IPsec. Selanjutnya, teman-teman, kita kembali ke laporan. Nah, ini dalam CVE kali ini saya mengambil sebuah contoh kasus. Ini kalian bisa dibaca di sini, yaitu Matrix iOS SDK. Itu memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi iOS yang kompatibel dengan Matrix sebelum versi 0.23.19. Penyerang yang bekerja sama dengan home server jahat dapat membuat pesan yang tampaknya berasal dari orang lain tanpa indikasi apapun, seperti perisai abu-abu. Selain itu, penyerang canggih yang bekerja sama dengan home server jahat dapat menggunakan kerentanan ini untuk melakukan serangan yang ditargetkan untuk mengirim pesan palsu ke perangkat yang tampaknya berasal dari pengguna lain.
bisa dikatakan itu seperti kesalahan dari protokol protokol itu sendiri yang dalam kasus ini. Ini contoh kasusnya. Nah, ini teman-teman. Ini deskripsi dari CVE 2022 itu sendiri ada di sini. Kita bisa melihat di cve.mitre.org. Ini referensi dari tadi di atas dan data record created-nya, record data waktu dibuat. Itu ada 2022 902. Seperti ini teman-teman. Ini contohnya. Selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke CWE atau Common Weakness Enumeration. Saya mengambil contoh kasus dari CWE 301 yaitu Reflection Attack in Authentication Protocol, ya, atau bisa disebut protokol autentikasi. Protokol autentifikasi timbal balik mengharuskan masing-masing pihak untuk menanggapi tantangan acak oleh pihak lain dengan menenskripsinya dengan kunci yang dibagikan sebelumnya. Seringkali bagaimanapun protokol tersebut menggunakan kunci pra-berbagi yang sama untuk komunikasi dengan sejumlah entitas yang berbeda. Waduh, entitas. Pengguna jahat atau penyerang dapat dengan mudah mengkompromikan protokol ini tanpa memiliki kunci yang benar dengan menggunakan serangan refleksi pada protokol. Serangan refleksi memanfaatkan skema autentifikasi timbal balik untuk mengelabui target agar mengungkapkan rahasia yang dibagikan antara itu dan pengguna lain yang valid. Dalam skema autentifikasi timbal balik dasar, rahasia diketahui oleh pengguna dan server yang valid. Ini memungkinkan mereka untuk mengautentikasi agar mereka dapat memverifikasi rahasia bersama ini tanpa mengirimkannya dengan jelas melalui kabel. Jadi mereka bisa wireless sinyal tanpa kabel, loss. Mereka menggunakan skema gaya Diffie-Hellman, di mana mereka masing-masing memilih nilai kemudian meminta hash dari nilai itu sebagai kunci oleh rahasia bersama. Dalam serangan refleksi, penyerang mengklaim sebagai pengguna yang valid dan meminta hash nilai acak dari server. Ketika server mengembalikan nilai ini dan meminta nilainya sendiri untuk dihash, penyerang membuka koneksi lain ke server. Kali ini hash yang diminta oleh penyerang adalah nilai yang diminta server pada koneksi pertama. Ketika server mengembalikan nilai hash ini, nilai tersebut digunakan dalam koneksi pertama yang berhasil mengidentifikasi penyerang sebagai pengguna valid yang meniru identitas palsu. Seperti ini contohnya teman-teman. Kita lihat di Google. Ada CWE. Nah, ini CWE Attack in Authentication Protocol. Saya nggak bisa bahasa Inggris teman-teman, jadi kita terjemahkan. Maaf. Nah, ini. Jadi 301 ini relevan dengan tampilan konsep penelitian dari CWE 1000. Ini contoh-contohnya. Keterangannya ada di sini, yaitu protokol autentikasi sederhana tunduk pada serangan refleksi jika pengguna jahat dapat menggunakan mesin target untuk menyamar sebagai pengguna terpercaya. Berarti kasarannya mereka menembus protokol autentikasi itu sendiri dengan menyamar, samaran sebagai pengguna, tapi mereka itu palsu. Jadi mereka mengirimkan ke server mereka, tidak ke server penggunanya itu sendiri. Seperti ini. Dampak dari serangan refleksi tadi, yaitu hasil utama serangan adalah autentikasi yang berhasil dengan mesin target sebagai pengguna yang menyamar. Contoh kelemahan, contoh demonstrasi yang menunjukkan kelemahan dari CWE tadi. Ini contoh bahasa itu kayak bahasa pemrogramannya pakai C, kayak gini scriptnya, pakai bahasa Inggris biar jelas. Nah,
Ini rada gak muter mikir. Ini contoh-contohnya ini pakai bahasa Java. Ini scriptnya. Common-nya ding. Common. Potential mitigation, architecture and design. Bersih notes, taxonomy, mappings, data detect patterns, reference, content history. Nah, ini jika kalian mau apa ya, mencari CWE dan mencari CVE, kalian bisa dibuka di web ini. Kalau kalian mencari CWE yaitu cwemitri.org, dan kalau CVE yaitu cvemitre.org. Nah, seperti itu teman-teman. Yang tadi juga saya menyinggung tentang keamanan protokol internet. Protokol itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup segitu dulu teman-teman untuk penjelasan kali ini. Maaf jika ada banyak salah-salah kata. Saya mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih.